Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Hari ini tuh saya mau curhat ya, teman-teman. Ini adalah jam waktunya makan siang. Aku sengaja nyuting ini ya, teman-teman. Jadi itu kasusnya tadi pagi, itu nenek saya itu bangun jam 9.30 seperti biasa. Terus dia tuh marah-marah sama saya, nyuruh saya masak buat dia sarapan. Dan memang biasanya tuh nggak seperti itu. Jadi dia seperti itu karena dia merasa hari ini itu majikan aku mau ngajak makan di luar, makan siang. Sebenarnya kejadian itu tuh sering banget ya. Setiap kali anaknya ngajak kita makan di luar, dia tuh selalu marah-marah, nyuruh aku bikin sarapan tapi dengan cara yang tidak sopan lah menurut aku. Marah-marah terus ngomong ya nggak enak banget didengar ya, kayak saya nggak perlu kerja lah, nggak perlu capek lah, makan di luar lah, enak lah, apalah. Tapi sumpah demi Allah, saya selama bekerja di sini dari awal sampai sekarang ya hampir 2 tahun, saya tidak pernah merasa senang ketika diajak makan di luar. Jadi kenapa saya tidak pernah merasa senang? Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil makan ya teman-teman, nanti karena jam 1 saya mau keluar. Mau makan di restoran sama majikan saya. Jadi gini teman-teman. Seperti halnya lah ada majikan yang pelit, ada majikan yang nggak pelit. Mungkin tepatnya saya menemukan majikan yang nggak tahu lah, saya nggak bisa menilai entah dia pelit, entah dia nggak pelit. Saya tidak tahu. Setiap kali makan di luar memang saya sering diajak makan. Tapi memang tidak normal lah bagi saya gitu. Karena dari makanan aja kita itu ya maksud aku ya Bismillahirrahmanirrahim. Cabai. Nah, jadi saya makannya tuh begini ya teman-teman. Karena nggak ada meja. Nah, jadi kenapa aku bilang nggak normal maksud aku? Kalau ngajak pembantu makan, ya setidaknya tahulah porsi pembantu kan kerja. Nggak mungkin pembantu makan sesendok, 2 sendok itu udah kenyang. Satu alasannya seperti itu ya. Itu yang membuat saya tuh tidak suka diajak makan di luar. Dan menurut aku memang kalian bisa membayangkan beli satu piring spaghetti lah contohnya ya. Satu piring spaghetti dimakan 4 orang. Minimal kita cuma manggil 4 menu. 4 menu itu mama kayak 2 potong ayam goreng yang bagian paha, 1 piring spaghetti, terus nanti ada sedikit lagi kayak salad, terus ada apa lagi gitu. Sekarang kamu mikir, dari makanan seperti itu dimakan 4 orang, kenyang nggak kira-kira? Dan itu memang hampir setiap Sabtu terjadi. Setiap Sabtu atau hari besar tertentu ya. Kan alangkah baiknya saya nggak diajak makan, saya makan seperti ini. Saya sumpah saya kenyang. Terus udah gitu ya, yang lebih parahnya lagi, di restoran itu saya cuma dikasih air putih. Air putihnya itu bukan yang 1 gelas gede ya teman-teman. Jadi yang namanya kita di restoran, apalagi kalau kita makan kayak di restoran yang VIP, maksudnya bukan VIP lah, maksudnya yang kayak makanan-makanan western itu loh. Beda kalau yang masalah yamcha itu ya. Kalau yamcha sih memang ya sepuasnya lah kita bisa minum. Tapi kalau kalau makanan di western itu kan kita nggak bisa sepuasnya minum. Mesti kalau kita mau nambah minum lagi pun ya otomatis kita harus manggil pelayannya untuk nambah. Cuman kan kalau saya sebagai pembantu mau manggil-manggil itu rasanya ya sudah lah gitu. Ya saya bersyukur, tetap bersyukur, tapi memang saya tidak senang. Bagaimana saya senang? Jadi kalau yang saya minum adalah air putih biasa,
Yang dia minum adalah jus, adalah kopi, adalah teh susu gitu ya. Dan sangat tidak memanusiakan saya di posisi itu. Dan suatu ketika saya itu pernah menolak, saya makan di rumah saja boleh nggak, karena memang benar-benar nggak kenyang. Dan majikan aku tuh merasa kayak langsung marah lah, bukan marah yang kayak gimana, cuman menunjukkan mukanya kalau dia tuh nggak seneng gitu saya makan di rumah. Karena kalau saya ikut makan dengan mereka kan, mau nggak mau saya juga ngelayanin mereka, entah disuruh ini disuruh itu. Apalagi kalau posisi yamcha ya, udah otomatis kan saya harus ngelayanin mereka, nuangin tehnya atau ambil piring atau apa gitu. Setelah saya satu kali izin, dianya menunjukkan ekspresi yang tidak suka, ya udah saya terpaksa setiap kali diajak itu ya ya sudah mau nggak mau gitu, harus ikut. Terus saya, dan setiap kali ada hari-hari tertentu nenek saya mau makan di luar tuh kayak gitu, dia berpikirnya tuh saya enak tidak masak, dan bikin saya tuh sakit hati banget itu loh. Karena di sisi lain aku diajak makan kayak gitu juga aku bukan seneng banget itu loh, karena mereka memperlakukan aku juga nggak manusiawi gitu. Dan ketika makan di restoran pun mereka itu tidak menawarkan apa-apa, tidak ya saja kamu makan apa mau minum apa, enggak sama sekali. Jadi dia pesan-pesan, menu datang terus dibagi-bagi, ya saya paling dapatnya cuma 1 sendok gitu. Minumnya ya itu air putih, mereka yang minumnya ya iya memang mereka punya duit, aku tuh serasa pengen banget beli sendiri. Posisi itu saya bayar sendiri, saya beli sendiri. Dan lagi-lagi pun saya tidak tega mau melakukan itu karena saya menjaga perasaan mereka ya. Hati saya sebenarnya sih tidak menerima, tapi ada kalanya manusia itu memang punya pilihan untuk memaksa diri untuk melakukan sesuatu walau itu tuh tidak kita sukai. Tapi selagi tidak merugikan diri ya nggak apa-apa sih. Punya prinsip memang tidak pernah mau memberikan 100% hati saya kepada majikan ketika saya bekerja. Karena saya tidak percaya dengan majikan Hong Kong. Saya tidak percaya dengan orang Cina. Orang Cina itu baik ketika dia membutuhkan. Sebaik apapun orang Cina terhadap kamu, kalau seandainya dia menganggap kamu saudara, itu bohong. Itu hanya bualan bullshit, kayak dia tuh merayu kamu untuk sesuatu tujuan. Itu orang Cina. Makanya kalau mbak-mbak yang baru datang bekerja di sini udah sepenuh hati ikhlas segala macam, tiba-tiba majikannya berubah, makanya mereka tuh nggak kuat mental, karena mereka tidak paham orang Cina itu seperti apa, orang Hong Kong itu seperti apa. Saya itu bekerja di Hong Kong itu 10 tahun beda majikan, semua tidak pernah aku anggap mereka itu baik banget, enggak. Jadi setakat aku pembantu dia majikan, aku kerja menyelesaikan tugas aku, ada yang kotor aku lap, waktunya ke pasar-pasar beli sayur, waktunya masak-masak dah. Orang Hong Kong itu mulutnya tuh pedesnya setengah mati kalau udah ngomong orang. Dan nanti
Kalau saya tidak makan di sana, ya makanlah cuma sedikit, sepotong dua potong udah. Cuman kayak setakat menghormati aja gitu di sana. Nanti kan sisanya bisa dibawa pulang sama mereka itu. Nanti buat makan malam sama mereka. Saya kemarin makan malam di restoran mahal juga. Cuman sisa sendok dua sendok dibawa pulang. Habis teman-teman, alhamdulillah. Kadang kita jadi pembantu itu nggak selalu harus nunggu majikan. Enggak. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke Hong Kong, ya ingat pesan aku. Orang Hong Kong, majikan Hong Kong itu tidak bakal suka sama kamu 100%. Dan ketika dia nganggap kamu seperti saudara, nganggap kamu seperti anak, itu bohong. Itu bohong. Itu hanya karena dia ingin kamu kerja sama dia, memberikan hatimu semuanya. Jadi ketika kamu kerja sama orang Hong Kong, kamu cukup melakukan semua pekerjaan kamu. Nyapu, ngepel, cuci sayur, masak, semua pekerjaan kamu cukup lakukan. Tapi ingat, jangan pernah berikan hatimu kepada orang Hong Kong. Karena ketika kamu belajar memberikan, setelah kamu memberikan, ketika sewaktu-waktu majikan kamu itu berubah, kapanpun dia bisa menendang kamu. Nah, dari situ kamu bisa kena mental. Orang Hong Kong, kita bekerja sama dia, semakin lama, dia berpikirnya tuh kita keenakan kerja di rumah dia. Nah, jadi teman-teman, itu curhatan aku ya hari ini. Aku udah selesai makan tuh karena pedes banget, bibir aku tuh makin tuer. Udah nggak apa-apa. Nah, sekarang itu udah mau jam tuh, aku mau angkat baju. Sekarang udah 12:30 ya teman-teman. Nanti aku jam 1:15 aku keluar dari rumah. Setengah jam lagi lah. Ya, biar aku istirahat sebentar terus aku ngangkat baju. Ya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah ngikutin video aku. Jadi segitu aja curhatan aku. Maaf banget. Aku sebagai pembantu bukan aku mengeluh, tapi aku hanya manusia biasa. Saya punya perasaan ketika saya diperlakukan seperti apa, saya juga punya hati yang bisa tersinggung. Ya, kalau ada kata salah, saya minta maaf. Mungkin majikan kalian lebih baik daripada majikan saya, tapi apapun kondisi saya sekarang, saya sangat mensyukuri dan alhamdulillah ya, saya sampai bisa bertahan di sini hampir 2 tahun, kurang 2 bulan. Jadi 2 bulan lagi saya bakal pulang ke Indonesia. Jadi ketemu lagi di next video ya teman-teman. Bye bye.